Dengarkan serial Kaidah-Kaidah Kehidupan dalam Al-Quran yang diambil dari kitab Qawaid Quraniyah karya Asy-Syaikh Dr. Umar Al-Muqbil bersama Ustaz Nur Fajri Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan perjalanan kita yang baru mungkin seperlima jalan bersama Qawaid Quraniyah, 50 kaidah Qurani terkait dengan kehidupan, Quranic Principles of Life, karya Syekh Dr. Umar Al-Muqbil hafizahullah ta'ala, pakar tafsir dari Arab Saudi. Dan kaidah yang ke-10 bersama kita pada hari ini adalah kaidah yang berbunyi wala yansurannallahu man yansuruh. Dan Allah Subhanahu wa taala niscaya akan menolong orang-orang yang menolongnya. Ayat ini atau kaidah ini merupakan penggalan dari ayat yang ada di surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang ke-40 sampai 41, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dizalimi dan Allah izinkan mereka untuk melawan, dan Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka, adalah mereka yang diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah robohlah biara-biara Nasrani, gereja-gereja, dan juga rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ya, ini mereka adalah orang-orang yang jika seandainya kami berikan kedudukan, jabatan, kekuasaan kepada mereka di muka bumi, mereka menjalankan sholat, menunaikan zakat, memerintahkan yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Masya Allah, ayat yang sangat luar biasa, bahkan kondisinya memang membuat kita merasakan kondisi di mana saat ayat ini turun. Ini kondisi kita hari ini sangat persis dengan kondisi di mana ayat ini dahulu turun. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan pertolongannya kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Dr. Umar Al-Muqbil hafizahullah taala bahwasanya kalimat An-Nasr, kalimat kemenangan adalah kalimat yang membuat jiwa-jiwa kita rindu. Kalimat yang seluruh orang berusaha untuk meraihnya. Kalimat An-Nasr yang diinginkan oleh semua negara. Dan dia adalah sebuah tujuan yang masing-masing orang, masing-masing negara berbeda-beda caranya bagaimana mencapai An-Nasr tersebut. Sekalipun secara umum ada kemiripan, tetapi An-Nasr yang diinginkan Islam caranya didapatkan dengan cara-cara yang mulia yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, yang
dengannya kemudian kemenangan tersebut tidak hanya bersifat duniawi tapi juga menjadi kemenangan yang membawa kepada kemenangan hakiki di akhirat kelak. Dan kaidah ini berkata seolah-olah kepada kita, sungguh sejatinya jika engkau ingin menginginkan kemenangan, jika engkau menginginkan kemenangan, maka jadilah orang-orang yang memenangkan agama Allah. Jika kalian menginginkan pertolongan, maka jadilah orang-orang yang menolong agama Allah. Dengan apa? Dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dengan membela Rasul-Rasul dan para pengikut Rasul, dan membela agamanya dengan jihad melawan musuh-musuhnya, mengalahkan mereka secara fisik, secara hujjah, secara ekonomi, dan lain-lainnya, sehingga kalimat Allah lah itu yang paling tinggi dan kalimat selain Allah itulah yang rendah. Terlebih ayat ini jelas dalam konteks surat Al-Hajj tadi ayat 40 sampai 41 benar-benar memberikan ruh semangat yang nyata kepada siapapun yang membacanya, menunjukkan nilai-nilai tinggi dari perjuangan Islam, menunjukkan juga kemuliaan tujuan yang ingin dicapai oleh jihad itu sendiri, bukan menumpahkan darah, bukan melampiaskan amarah, tidak, tapi lebih tinggi dari itu, bahkan tidak hanya membela kaum muslimin tetapi juga membela juga tempat-tempat ibadah orang-orang non-muslim yang seandainya yang berkuasa adalah orang-orang yang bukan muslim, niscaya tempat ibadah tersebut akan hancur, akan terabaikan. Anda bisa bayangkan sendiri dalam kenyataan di dunia kita, jika seandainya yang berkuasa adalah kaum muslimin, maka agama-agama lain hidup dengan tenang di bawah kepemimpinan mereka. Tapi hal yang sama tidak akan terjadi di negara-negara yang dikuasai oleh orang-orang yang benci pada Islam, orang-orang yang anti kepada kebangkitan Islam. Hal itu tidak akan terjadi. Bahkan tidak hanya Islam yang dilecehkan dan dizalimi, pun demikian agama-agama yang lain. Kenyataan yang sangat pahit kita saksikan dalam kehidupan kita sekarang ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama seperti ayat-ayat Al-Qur'an selain ayat ini dan juga pada kaidah-kaidah sebelumnya yang sudah kita bahas sebelum kaidah ini, bahwasanya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan sebuah pernyataan dengan pilihan diksi tertentu, dengan ungkapan yang bermodel tertentu, melainkan pasti ada hikmah, ada keajaiban dan rahasia di baliknya. Seperti misalnya di kaidah yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaysa dzakaru kal untha." Dan tidak laki-laki seperti wanita. Padahal kisahnya adalah di mana Maryam ini perempuan dilahirkan oleh Hannah. Nah, Hannah menginginkan anak laki-laki. Anak laki-laki yang diinginkan, ternyata yang lahir perempuan. Kemudian Hannah meminta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ini ungkapan Allah, sudah kita bahas di kaidah sebelumnya. Yang standarnya jika kita disuruh untuk mengungkapkan kalimat tersebut, niscaya kita akan memilih walaysatil untha kadzakar. Dan tidaklah wanita yang kelahirkan ini, yakni Maryam, sama seperti laki-laki yang kuharapkan. Kan seperti itu. Anda mungkin akan memilih kalimat walaysat al-untha kadzakar. Tapi Allah memilih walaysat dzakaru kal untha. Walaysat dzakaru kal untha dikatakan oleh Syekh Ibnu Ashur, penafsir besar dari Tunisia di abad ini untuk di dunia Islam kontemporer. Beliau menyatakan bahwasanya jelas ini mengisyaratkan laki-laki lah yang sangat diinginkan dan diidam-idamkan oleh Hannah sehingga dia mengatakan hal tersebut. Artinya benar-benar gambaran emosinya tergambar jelas hanya dengan mendahulukan kata az-zakar daripada al-untha. Dan memang kebiasaan kita, jika seandainya sudah terobsesi dengan sesuatu, maka sering kita mendahulukan kata tersebut, ya, sering menyebutnya. Itu yang lebih mudah terbayang, lebih sering muncul di benak kita. Sehingga Hannah jelas kemudian berkata walaysat dzakaru kal untha, bukan walaysatil untha kadzakar, karena dia sangat mengharamkan laki-laki, sehingga itu yang muncul terlebih dahulu. Kembali ke ayat ini, kaidah ke-10, Allah Subhanahu wa taala memberikan di sini model ungkapan yang tidak lazim dalam ucapan kita sehari-hari karena memang sangat tinggi sastra Al-Qur'an.
Allah berfirman, wala yansurannallahu man yansuruh. Yang pertama di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan taukid, penekanan pada janjinya, wala yansuranna dengan lam taukid, dengan nun taukid bertasydid, dan kalau ada lam penguat di sini wala yansuranna berarti ada sumpah yang mahdzuf sebelumnya. Seolah Allah mengatakan wallahi la yansurannallahu man yansuruh. Demikian dinyataan oleh para pakar balaghah. Berarti ada 3 muakkidat di sini. Sumpah yang mungkin tidak terlihat di ayat tapi ada, kemudian lam, dan juga nun taukid. Masya Allah, janji yang Allah tegaskan 3 kali. Seolah-olah Allah ingin meyakinkan jiwa-jiwa yang ragu, jiwa-jiwa yang sudah beriman tapi mungkin masih meragukan akan munculnya pertolongan Allah di saat yang tepat. Allah tegaskan dengan 3 penguat. Wala yansurannallahu man yansuruh. Kata Syekh Umar, kemungkinan mungkin muncul pertanyaan, bagaimana caranya menolong Allah? Apa Allah butuh ditolong kita? Allah lemah? Padahal kan yang kita ketahui Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Qahir, Al-Qahar, dan seterusnya. Maka dinyatakan oleh para ahli tafsir bahwasanya yang dimaksud, dan juga para sahabat, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menolong Allah adalah menolong agamanya, menolong nabinya, menolong ajaran-ajarannya. Dan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala lemah. Tidak, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk berjuang bagi hamba-hambanya, dengan memberikan mereka kesempatan menjadi wasilah, menjadi sebab tertolongnya agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan itu sendiri. Tapi Allah melakukan hal-hal di dunia ini dengan sebabnya, dengan faktor-faktornya. Dan Allah tidak butuh diri kita. Seandainya kita tidak menolong Allah, Allah pun tidak akan memelas-melas kepada kita. Tapi kitalah yang butuh bantuan Allah, kita yang butuh pahala, kita yang butuh menunjukkan kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi pejuang-pejuangnya. Kalau kita tidak mampu dan tidak mau juga, maka Allah tidak butuh kita, dan akan banyak orang lain yang akan menolong Allah. Pertolongan Allah pasti, adanya orang-orang soleh, para pejuang yang menolong Allah pasti, tapi belum tentu kita termasuk barisan mereka. Kita yang butuh untuk kemudian masuk ke dalam saf mereka yang sedang membantu agama Allah di saat Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah tidak lemah, Allah mampu. Tapi kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, sama seperti konsep ibadah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sebenarnya ibadah kita, tapi kita yang butuh beribadah pada Allah, dan seterusnya. Dan orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta, niscaya akan berusaha menjadi yang terdepan dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan beberapa contoh menolong agama Allah, yaitu berjihad di jalannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka ini pokok-pokok terpenting konsep menolong agama Allah. Jangan sampai kita yang mengklaim sedang berjuang menolong agama Allah ternyata malah merobohkan fondasi-fondasinya, melalaikan tugas-tugas dan contoh-contoh tadi. Dan kita bisa saksikan bagaimana para nabi dan para sahabat dan orang-orang soleh setelah mereka, kemudian kita saksikan bagaimana mereka menolong agama Allah. Kita lihat dalam sejarah kehidupan mereka. Seringkali kita lalai tidak membaca perjuangan mereka, sehingga kemudian kita kehilangan arah dalam berjuang. Padahal kalau kita ingin tetap teguh di atas prinsip yang benar dalam perjuangan, maka kita harus meneladani perjuangan mereka, yang tentu saja tidak 100% akan sama karena perbedaan teknologi dan semisalnya, tetapi nilai-nilai perjuangan tersebut, sikap-sikap perjuangan bisa kita analogikan dan kita kiaskan dengan mempelajari sejarah mereka. Dan Anda akan sangat terheran-heran ada mereka yang sedang melakukan perjuangan tapi tidak pernah melongok perjuangan orang-orang sebelum mereka, yang
Mereka tidak sendiri. Anda bukan yang pertama menolong agama Allah. Anda juga tidak sendirian menolong agama Allah. Ada orang-orang bersama Anda. Mengapa Anda tidak mau bekerja sama dengan mereka? Ada orang-orang sebelum Anda. Kenapa Anda tidak mengambil pelajaran dari mereka? Nah, ini yang harus kita koreksi diri kita. Karena jika kita dalam perjuangan kita melalaikan agama Allah, maka dari mana lantas kita berharap kita masuk ke dalam ayat ini, wala yansurannallahu man yansuruh. Jika kita dalam perjuangan kita justru target-targetnya target duniawi. Targetnya bukan menegakkan agama Islam, tapi menegakkan prinsip-prinsip orang-orang yang tidak beriman. Prinsip-prinsip yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pantaskah kita kemudian berharap masuk ke dalam ayat ini, ke dalam kaidah emas ini, wala yansurannallahu may yansuruh. Di saat musuh-musuh Islam menjadikan landasan perjuangan mereka adalah ideologi, landasan perjuangan mereka adalah mungkin agama mereka, yang kita yakini itu keliru, dan mereka berjuang dengan landasan tersebut. Tapi di saat yang sama kita malah berjuang bukan karena ideologi keislaman, bukan karena landasan-landasan syar'i, tapi dengan ideologi duniawi, dengan landasan-landasan tujuan-tujuan duniawi. Maka kita patut khawatir jangan-jangan itulah sebab lambatnya datang pertolongan Allah, karena kita belum mempraktekkan kaidah ini. Wala yansurannallahu may yansuruh. Jangankan salah tujuan, bahkan salah cara saja bisa berarti kita keluar dari ayat ini, wala yansurannallahu man yansuruh. Atau bahkan salah akhlak bisa mengeluarkan kita dari barisan wala yansurannallahu man yansuruh. Perhatikan bagaimana di perang Uhud kaum muslimin sebagiannya menyimpang dari perintah Nabi SAW. Allah timpakan kekalahan kepada mereka. Pun demikian di ronde pertama perang Hunain, di mana kalau di perang Uhud orang-orang sebagian yang ditugaskan bersiaga di atas gunung, para pemanah ternyata tidak nurut, bahkan kemudian ikut berlomba-lomba memburu ghanimah, meninggalkan pos-pos mereka. Maka di perang Hunain akhlak yang buruk muncul juga. Sebagian kaum muslimin terutama yang baru masuk Islam berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak, sehingga melupakan bahwasanya sejatinya kemenangan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah buat mereka kalah di periode pertama. Kemudian setelah mereka menyadari kekeliruan mereka, bahkan tetap ada sebagian kaum muslimin yang teguh dalam prinsip-prinsip perjuangan yang benar, maka Allah menangkan. Sebaliknya di perang Badar dengan jumlah yang sedikit, karena mereka taat Allah, taat Rasulnya, maka Allah menangkan. Berkebalikan. Karena itu jelas pertolongan Allah terkait erat dengan kelurusan sikap kita dalam menolong agamanya, dan juga terkait erat juga dengan keimanan kita. Karena Allah berfirman di surat Ar-Rum surat 30 ayat yang ke-47, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wajib atas kita menolong orang-orang yang beriman. Jadilah kita orang beriman, sehingga dengannya akan dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan saling tengkar, jangan saling bermusuh-musuhan. Yang itu semua akan menghilangkan wibawa kita di hadapan musuh dan kemudian merusak nilai-nilai perjuangan kita. Seperti Imam Al-Qurtubi misalnya menyesalkan. Imam Al-Qurtubi hidup di abad yang ke-7. Beliau tinggal di Cordoba, di Andalusia, dan wafat pada tahun 671 Hijriyah. Mengungkapkan betapa di zaman beliau, kata beliau dalam tafsir beliau, luar biasa rusaknya niat-niat kita kaum muslimin, kata Al-Imam, sehingga kita jumlahnya besar kalah dari musuh bangsa Spanyol yang jumlahnya lebih sedikit. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga lama hidup di abad ke-7 dan ke-8 Hijriyah, wafat pada tahun 728, menghabiskan hidup beliau kebanyakannya di Syam, menyatakan sendiri bahwasanya jika seandainya kaum muslimin kalah dari orang-orang yang menjadi musuh Islam, maka yang mula-mula dilakukan adalah mengoreksi dosa-dosa, mengoreksi kekeliruan-kekeliruan dalam konteks beragama sebelum mengoreksi kekeliruan-kekeliruan dalam strategi dan semisalnya. Juga dinyatakan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho dalam Mesir, salah satu pembaharu Islam yang wafat pada tahun 1354
Hijriyah menyatakan kita menyaksikan banyak sekali orang-orang yang mengaku beriman di abad-abad ini, kenapa tidak mendapat pertolongan Allah? Maka jelas kata Syekh Muhammad Rashid Ridho, itu tanda bahwasanya klaim iman mereka tidak benar, atau mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang terzolimi yang layak ditolong Allah, tapi mereka orang-orang yang menzolimi sebenarnya, mengikuti hawa nafsu mereka, tidak lillah perjuangan mereka. Nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah luruskan niat kita. Begitu juga kata Syekh As-Sa'di, penafsir besar di dunia modern yang wafat tahun 1376, lalu menghabiskan banyak hidup beliau di sekitar Riyadh, Arab Saudi, menyatakan bahwasanya iman yang lemah dan hati-hati yang tercerai-berai, persatuan yang rapuh, kemudian kekuasaan kepemimpinan yang tidak bersatu, dan permusuhan yang tersembunyi antara sama pejuang-pejuang Islam, itulah yang menjauhkan pertolongan dari mereka, yang menjadikan musuh-musuh mereka menang. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita, menjadikan kita orang yang masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala yansurannallahu may yansuruh, dan kita harus optimis akan datangnya pertolongan ini, dan kita harus berusaha husnudzon dan bertekad kuat memasukkan diri kita ke dalam barisan tersebut, dan kemudian berdoa pada Allah akan menjadikan kita termasuk menjadi sebab-sebab datangnya pertolongan Allah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersedia di YouTube, Spotify, dan TikTok Yayasan Bisa.